Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zara Putri dengan NPM 4524210018. Saya Nadine Gita Betesda, MPM 4524210073. Saya Putri Wahidul Fatima dengan NPM 4524210080. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu trigonometri. Jadi trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengukur tiga sudut. Nah, ilmu ini itu mempelajari antara panjang sisi dan besar dalam segitiga. Awalnya materi ini itu berkembang di zaman Yunani kuno. Nah, tapi dengan adanya ilmu astronomi, jadi trigonometri ini juga dipakai dalam ilmu tersebut. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan trigonometri, di mana trigonometri ini tuh bermanfaat untuk menghitung tinggi objek yang sulit dijangkau, seperti pohon, menara, dengan prinsip dasar trigonometri. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengimplementasikan atau cara penggunaan trigonometri. Jadi di trigonometri itu ada sudut evaluasi. Jadi sudut ini itu dari pandangan mendatar ke atas, sedangkan sudut depresi itu dari mendatar ke bawah. Jadi keduanya ini sering digunakan saat mengamati objek dari kejauhan dan sangat berguna dalam menghitung tinggi atau jarak suatu objek dengan bantuan rumus trigonometri. Selanjutnya ada contoh soal dari kalkulus yang kita bisa terapin di kehidupan sehari-hari. Ada dari trigonometri, yaitu Nadine membuat pizza berukuran lingkaran sempurna dengan diameter 30 cm. Dia ingin memotong pizza tersebut menjadi 6 potong yang sama besar untuk dibagi dengan Putri dan Ara. Pertanyaan yang pertama, ada berapa besar sudut di bagian tengah pusat untuk setiap potongannya? Yang kedua, ditanya berapa panjang pinggir gerak dari setiap potongan pizzanya atau dari panjang busurnya. Pertama, menjawab soal yang A, yaitu menghitung berapa besar sudut di bagian tengah pusat untuk setiap potongannya. Diketahui pizza berukuran lingkaran sempurna sama dengan 360 derajat. Lalu dia ingin membagi pizza tersebut menjadi 6 potongan yang kita sebut sebagai N. Jadi N ini sama dengan jumlah suku yang diinginkan, berarti N sama dengan 6. Yang ditanya berapa sudut. Jadi dijawab dengan menggunakan rumus sudut sama dengan 360 derajat sebagai ukuran lingkaran sempurnanya dibagi N atau jumlah sukunya. Dihitung sudut sama dengan 360 derajat dibagi 6 sama dengan 60 derajat. Maka setiap potongannya memiliki sudut 60 derajat untuk sudut pusatnya. Turun. Yang B, kita sekarang mau menghitung berapa panjang pinggir geraknya dari setiap potongan pizza. Pertama, diketahui dulu pada soal sudah disebut lingkaran sempurna dengan diameter 30 cm. Berarti itu kita jadikan sebagai diameternya. Lalu ada jari-jari. Cara menghitung jari-jari itu diameter dibagi 2. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Tadi sudah diketahui sudutnya adalah 60 derajat sudut per potong. Yang ditanya adalah luasnya. Kita jawab luas sama dengan sudut per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r. Berarti luas sama dengan 60 derajat dibagi 360, ini bisa kita coret menjadi 6 dikali 2 dikali pi-nya kita pakai 3,14 lalu dikali 30. Selanjutnya jadi 1 per 6 sama dengan 3,14 dikali 30. 3,14 dikali 30 sama dengan 94,25. Kita langsung kali lagi dengan 1 per 6 sebelumnya. Berarti luas sama dengan 94,25 dibagi 6 sama dengan 15,71 cm. Maka panjang gerak setiap potongannya adalah 15,70 cm. Tunggu. Dan ini untuk penyelesaian secara Google Colab dengan cara dan rumusnya sama seperti dengan manual. Di sini kami
akan melanjutkan membahas tentang materi integral tertentu atau integral tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu integral. Jadi integral adalah cara menghitung luas di bawah kurva atau penjumlahan secara terus-menerus. Di integral sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama integral tak tentu, yang kedua ada integral tentu. Terus di sini ada penjelasan tentang integral tak tentu, yang dimana integral tak tentu itu digunakan mencari fungsi asal dari turunan, misalnya selalu ditambahkan dengan konstanta C. Terus selanjutnya di sini ada integral tentu. Jadi integral tentu ini yang seperti kelompok kami ambil materinya untuk dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menghitung luas atau total dalam batas waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada soal integral tentu dalam kehidupan sehari-hari. Putri mulai mengendarai motor dari rumah di Jakarta tepat pada pukul 6 pagi sebagai titik awal perjalanannya menuju kampus. Selama perjalanan, ia harus melalui rute yang padat lalu lintas dan mengalami kemacetan. Kecepatan awal Putri adalah 50 km per jam, namun saat terjebak macet kecepatannya menurun hingga 20 km per jam. Berdasarkan kondisi tersebut, berapakah total jarak yang ditempuh oleh Putri dari pukul 6 hingga 7 pagi? Oke, berikut untuk cara penyelesaiannya, yaitu misal fungsi kecepatan saat T sama dengan 0, yaitu jam 6, berarti rumusnya V kali 0 sama dengan min 30 kali 0 plus 50, ya, sama dengan 50 km. Lalu selanjutnya saat T sama dengan 1, yaitu jam 7, berarti rumusnya V kali 1 sama dengan min 30 kali 1 plus 50, sama dengan 20 km. Lalu untuk total jaraknya yaitu integral min 30 plus 50 dt, sama dengan min 30 kali 1 per 2 pangkat 2 plus 50 T, yang sama dengan disederhanakan menjadi 15 kali 1 pangkat 2 tambah 50 kali 1 minus 15 kali 0 pangkat 2 tambah 50 kali 0. Lalu selanjutnya hasilnya min 15 tambah 50 kurang 0, nah itu hasilnya berarti totalnya 35 km dari jarak total jarak yang ditempuh selama 1 jam. Berikut cara penyelesaian secara Google Colab. Untuk kesimpulannya, yaitu integral tentu adalah alat matematis yang sangat berguna untuk menghitung jumlah total dari suatu besaran yang berubah secara terus-menerus. Dalam kasus ini, integral membantu kita mengetahui bahwa Putri menempuh jarak 35 km dari rumah ke kampus, meskipun kecepatannya tidak tetap sepanjang perjalanan. Dengan demikian, penggunaan integral tentu bukan hanya teori matematika, tetapi bermanfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti memperkirakan jarak tempuh saat berkendara di kondisi lalu lintas yang berubah-ubah. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.